Halo Kumah Damang, saatnya Anda menyimak berita Jawa Barat bersama saya Tia Anissa. Sejumlah berita menarik akan kami sajikan untuk Anda dan berikut 3 berita utama hari ini. Menyambut hari ulang tahun ke-80 kemerdekaan Republik Indonesia, upacara penghormatan bendera merah putih digelar di tengah laut. Jalan Cadas Pangeran Sumedang berubah menjadi berwarna merah putih, ditutupi bendera merah putih raksasa sepanjang 1 km yang diarak lebih dari 1.000 orang. Kenaikan pajak bumi dan bangunan yang mencapai 10 kali lipat atau nyaris 1000% membuat warga serasa tak memiliki tanah air yang mereka cintai. Kita ke informasi pertama, masyarakat berlomba-lomba membentangkan bendera merah putih terpanjang dalam merayakan kemerdekaan ke-80 tahun Republik Indonesia. Di Bogor, bendera sepanjang 500 meter diarak keliling kota. Dari langit terlihat jelas betapa megahnya bendera merah putih yang membentang di jalan utama kota Bogor. Bendera merah putih sepanjang 500 meter diarak keliling kota dalam rangkaian Festival Merah Putih yang rutin digelar setiap tahun. Ide ini lahir dari rasa cinta kepada tanah air dan bangsa. Ya. Dan yang istimewa itu apa? Yang istimewa lahirnya dari kota Bogor. Nah, sudah 10 tahun berjalan Festival Merah Putih dan sudah menjadi tradisi warga Bogor menaikkan bendera selama 1 bulan di bulan Agustus dalam rangka memperingati Hari Kemerdekaan Republik Indonesia. Hari ini setiap lapisan masyarakat dari pelajar, warga, dan aparat TNI Polri mengikuti kirap sambil membentangkan bendera merah putih dari kawasan Tugu Kujang hingga Jalan Jenderal Sudirman yang jaraknya mencapai 5 km. Mereka antusias untuk menunjukkan kecintaannya pada tanah air. Kirap bendera juga diramaikan penampilan marching band dari berbagai kesatuan. Menarik banget Pak, pokoknya penonton yang datang hari ini masih nyesel sih Pak. Dari mulai penyambutannya, terus juga dari yang marching drum ya, marching bandnya, terus juga dari benderanya gitu. 5 rangkaian kain merah putih yang kita arak ini menggambarkan Pancasila. Ya, kita ingin menyatakan bahwa Bogor adalah kota yang beragam, yang saling mencintai, saling gotong royong dan guyup, saling bahu-membahu. Dan kita bisa lihat dalam kirap ini adalah kolaborasi yang luar biasa. Ini hanya terjadi kalau ada kolaborasi dan persatuan dari TNI, Polri, pemerintah, masyarakat, mahasiswa, pelajar, semuanya menyatu bersama sehingga menghasilkan sebuah karya yang luar biasa ini. Kegiatan ini digelar sebagai rangkaian menyambut HUT ke-80 kemerdekaan Republik Indonesia. Acara ini pun semakin semarak dengan adanya parade kendaraan tempur milik TNI Polri yang menarik minat warga untuk berfoto. Iwan Kurniawan melaporkan dari Kota Bogor. Dalam rangka menyambut hari ulang tahun ke-80 kemerdekaan Republik Indonesia, upacara penghormatan bendera merah putih digelar di tengah laut. Bendera merah putih berkibar di tengah laut. Ya, suasana laut Pangandaran mendadak sakral karena ratusan nelayan bersama polisi menggelar penghormatan terhadap bendera merah putih dengan cara yang tak biasa. Sebelumnya para nelayan berkumpul di kawasan Pos 2 Pantai Barat Pangandaran. Lalu bersama-sama naik lebih dari 100 perahu pesiar yang telah disediakan. Sudah berlayar menuju titik yang ditentukan, ratusan perahu itu membentuk formasi lingkaran. Di tengahnya terdapat sebuah paddleboard yang mengibarkan sangsaka merah putih. Penghormatan bendera pun dilakukan dengan hikmat oleh seluruh peserta yang berada di atas perahu. Melihat maraknya dan menyemarakkan kemerdekaan 17 Agustus yang ke-80. Jadi pada pagi hari ini kami melaksanakan kegiatan pemasangan bendera merah putih di wilayah pesisir pantai, dan rekan-rekan tadi sudah saksikan juga, selain kita memberikan bendera merah putih, kita juga melaksanakan kegiatan penghormatan tadi adanya di laut.
lebih banyak, lebih kurang kami sudah memberikan bendera selain di laut maupun di darat. Itu lebih kurang sekitar 17.845 bendera yang sudah kami berikan kepada masyarakat yang ada di Kabupaten Pangandaran. Sebanyak 17.845 bendera merah putih disebarkan oleh polisi kepada masyarakat untuk dipasang di berbagai wilayah di Kabupaten Pangandaran. Jadi kita bikin farmasi, mereka berputar, kemudian penghormatan merah putih gitu, dan mereka semua serentak pengibaran. Baru kali ini saya juga di tengah laut bersama, sekalipun kondisi anginnya agak kencang sedikit, tapi ya bisa. Upacara pengibaran bendera merah putih di tengah laut ini menjadi simbol kecintaan masyarakat pesisir terhadap tanah air. Eko Setiabudi melaporkan dari Pangandaran. Tak hanya di laut, rasa cinta tanah air juga ditunjukkan di puncak gunung. 3 bendera merah putih raksasa berkibar di Gunung Kacapi, Sumedang. Sungguh gagah, 3 bendera merah putih raksasa berkibar di puncak Gunung Kacapi, Sumedang. Ya, pengibaran bendera merah putih di puncak Gunung Kacapi dilakukan warga dan pemerintah desa Kebonjati dalam rangka menyambut Hari Kemerdekaan Republik Indonesia. Sejak pagi hari, puluhan warga mulai berjalan kaki melewati medan yang cukup terjal. Meski begitu, bendera merah putih akhirnya bisa berkibar di ketinggian 678 meter di atas permukaan laut. Tak hanya sebagai bentuk rasa cinta tanah air, pengibaran bendera juga menjadi seruan agar masyarakat terus menghargai jasa para pahlawan yang telah memperjuangkan kemerdekaan. Pengibaran bendera raksasa di Gunung Kacapi ini merupakan agenda tahunan desa yang selalu dilaksanakan jelang Hari Kemerdekaan. Rasa bentuk nasionalisme terhadap bangsa dengan panjang 8 meter, ada yang 10 meter, lebar ada yang 6 meter. Mungkin itu adalah melambangkan kesetiaan kita terhadap NKRI ini. Mudah-mudahan dengan acara kegiatan ini bisa membangkitkan, bisa membakar lagi rasa nasionalisme terhadap negara ini. Kami mengibarkan bendera merah putih di Gunung Kacapi sebanyak 3 buah. Ya. Yang kisarannya berbeda-beda, ada yang 10, ada yang 82, yang 11 mungkin ya. Walaupun dengan susah payah, tidak sepayah dan tidak sesusah apa yang beliau-beliau telah korbankan waktu dulu. Lokasi Gunung Kacapi yang terlihat dari berbagai penjuru wilayah Sumedang menjadi pilihan strategis untuk mengibarkan sang merah putih. Bendera ini akan terus berkibar selama bulan Agustus. Agun Gunawan melaporkan dari Sumedang. Jika di Ciasem warga pawai mengarak hasil bumi di Pamanukan Subang, pawai berlangsung gegap gempita dengan peserta yang menampilkan berbagai kostum. Pawai diikuti ribuan peserta. Ribuan warga tumpah ruah di sepanjang jalan utama Pamanukan hingga ruas utama Pantura di bawah jembatan layang Pantura Pamanukan Subang untuk menyaksikan karnaval memperingati hari ulang tahun ke-80 kemerdekaan Republik Indonesia. Iring-iringan kendaraan para peserta bertemakan pejuang kemerdekaan menjadi salah satu pemandangan yang mewarnai pawai alegoris ini. Meriahnya para peserta dan sambutan warga dari 8 desa di Kecamatan Pamanukan sempat membuat ruas jalan macet sepanjang 1 km. Alhamdulillah, hari ini karnaval diikuti oleh 8 desa, hampir 10.000 warga ikut langsung dalam kegiatan karnaval kali ini. Namun dari kegiatan tersebut kita menampilkan UMKM yang ada. Karena persiapan kita ke depan kaitan dengan tempat tiba suatu saat, kemudian tol juga, yang mana nanti orang akan begitu banyak datang ke Pamanukan. Kita harus siap dengan apa yang kita bisa lakukan. Alhamdulillah ini Pamanukan masyarakatnya cukup antusias sehingga mungkin sedikit agak tertahan perjalanan tersendat, tapi alhamdulillah lancar. Tersendatnya berapa jauh Pak? Lebih 1 kilometer. Dari ribuan peserta yang berpartisipasi dengan kostum pejuang baju adat hingga kostum dengan nuansa merah putih, ada salah satu kelompok peserta yang menampilkan kostum dari bahan sampah plastik daur ulang kreasi mereka sendiri. Dari daur ulang plastik
ini? Ini namanya dari konsep dari Putri Kahyangan. Putri Kahyangan. Pakai daur ulang plastik. Iya. Jadinya seperti ini. Iya. Senang nggak Teh ikut acara karnaval ini? Alhamdulillah, bangga banget, senang, pokoknya mantap. Meski sempat menyebabkan kemacetan, warga terkesan dengan meriahnya karnaval kemerdekaan tahun ini. Karnaval sekarang sangat meriah, tapi macet. Banyak pesertanya juga, tapi seru sih. Pokoknya buat anak-anak juga. Senang lihatnya? Senang. Karnaval semakin meriah dengan kelompok peserta yang membentangkan bendera merah putih sepanjang 50 meter dengan lebar 3 meter di bawah jembatan layang Pamanukan. Zainal Arifin melaporkan dari Subang. Peringati Hari Kemerdekaan, Jalan Cadas Pangeran Sumedang berubah menjadi berwarna merah putih. Bendera merah putih raksasa sepanjang 1 km diarak lebih dari 1.000 orang. Merah putih menutupi ruas Jalan Nasional Cadas Pangeran Sumedang. Ya, dimulai dengan petugas pasukan pengibar bendera atau Paskibra, bendera merah putih sepanjang 1 km diarak menutupi sebagian ruas Jalan Cadas Pangeran Sumedang. Lebih dari 1.000 orang terlibat dalam pembentangan bendera merah putih ini, mulai dari anggota polisi, TNI, ASN Pemkab Sumedang, Kejaksaan Negeri, dan berbagai unsur masyarakat. Aksi pengibaran bendera ini pun disambut antusias oleh warga yang ikut menjadi peserta. Sangat senang, ya suatu kepoleannya bagus lah. Bu, ada persiapan nggak? Tadi kan jalan lumayan yang cukup jauh. Ada Persiapan enggak? Nggak ada. Kita setiap minggu sekali suka jalan ya. 7 kilo, 8 kilo, udah biasa. Jadi pas kegiatan kali ini nggak kaget ya? Enggak kaget, sangat bahagia sekali. Pengibaran bendera merah putih sepanjang 1 km sengaja memilih tempat Jalan Nasional Cadas Pangeran agar generasi muda paham bahwa rasa aman dan damai saat ini adalah hasil pengorbanan para pahlawan kemerdekaan. Lokasi Jalan Cadas Pangeran adalah simbol perlawanan masyarakat Sumedang kepada penjajah kolonial Belanda yang saat itu memberlakukan kerja paksa kepada warga pribumi untuk membuat jalan. Ini kita harapkan mampu mempererat kebersamaan sebagaimana para pendahulu-pendahulu kita yang bersatu untuk melawan Gubernur Hindia Belanda Dendels yang dipimpin oleh Pangeran Kornel, sehingga kita pilih Cadas Pangeran ini sebagai tempat atau simbol perlawanan dan kebersamaan sekaligus bagi warga Sumedang dalam memerangi penjajah pada kerja paksa di Cadas Pangeran ini. Pengibaran bendera berlangsung selama 2 jam. Selama pengibaran bendera tersebut, pihak kepolisian memberlakukan rekayasa lalu lintas di mana kendaraan besar dialihkan melalui jalan tol Cisumdawu. Agung Gunawan melaporkan dari Sumedang.